Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irfan Iza Wardana. Kali ini kita akan membahas tentang gametogenesis atau proses pembentukan sel kelamin. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa mampu menjabarkan proses gametogenesis melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran dan studi literatur dengan benar. Oke, sebelum kita membahas tentang spermatogenesis, kita bahas dulu tentang struktur sperma. Jadi sperma itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada kepala, kemudian bagian kedua ada leher, dan yang terakhir itu ada ekor. Nah, di bagian kepala ini terdapat yang namanya akrosom ya. Nah, akrosom ini mengandung enzim hyaluronidase. Nah, fungsi enzim ini menembus lapisan sel telur. Yang kedua ada leher ya. Nah, di leher ini ada yang namanya mitokondria. Nah, fungsi mitokondria tersebut yaitu untuk menyediakan energi bagi pergerakan sperma. Kemudian yang terakhir ada ekor ini ya. Nah, ekor ini biasa disebut juga flagel. Nah, ekor ini sebagai alat gerak sperma. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada proses spermatogenesis ya. Nah, yang pertama itu ada spermatogonium ya, atau sel induk sperma. Nah, spermatogonium ini akan membelah secara mitosis ya, menjadi spermatosit primer. Nah, pembelahan secara mitosis itu pembelahan yang jumlah kromosomnya sama seperti induknya ya. Nah, ini sama masih 2N atau diploid ya. Nah, kemudian selanjutnya spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Nah, ini di sini sudah terjadi pembelahan meiosis ya, tepatnya meiosis 1. Nah, di sini kalau pembelahan meiosis itu jumlah kromosomnya itu setengah dari induknya. Jadi spermatosit sekunder ini sifatnya haploid atau N. Nah, setelah itu spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi spermatid ya, membelah secara meiosis. Nah, kemudian spermatid ini akan menjadi spermatozoa. Nah, jadi spermatogenesis ini akan menghasilkan 4 sel anakan ya. Oke. Selanjutnya proses oogenesis. Nah, ini sama ya seperti proses spermatogenesis. Nah, yang pertama itu ada oogonium ya. Sel induk telur membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Nah, bedanya nih kalau oogenesis itu membelah lagi nih oosit primernya, membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar primer. Nah, kalau di spermatogenesis itu kalau spermatosit primer semuanya akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Kalau di oogenesis ini oosit primernya membelah menjadi oosit sekunder dan juga badan polar primer ya. Nah, kalau yang di oosit sekunder ini akan membelah lagi secara meiosis ya, menjadi ootit. Nah, ootit ini yang nantinya akan menjadi ovum ya. Nah, kalau badan polar primer ini membelah juga ya, membelah secara meiosis. Nah, ini membelah menjadi badan polar sekunder. Nah, nantinya badan polar sekunder ini akan mengalami degenerasi. Jadi proses oogenesis ini hanya menghasilkan satu sel ovum ya. Oke. Ya, mungkin cukup itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.